Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Bertemu lagi dengan Ibu untuk melanjutkan pembelajaran yang lalu tentang unsur-unsur dan menyimpulkan berita. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran tentang menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan. Dan ini adalah tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari tentang unsur-unsur berita. Pada kali ini, kalian harus mengetahui struktur berita. Berdasarkan strukturnya, teks berita itu dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu berupa informasi penting dan informasi tidak penting. Informasi penting disebut juga unsur-unsur berita utama yang terangkum dalam rumus 5W dan 1A, yaitu what, apa peristiwanya, who, siapa yang mengalami peristiwa itu, where, di mana terjadinya peristiwa itu, when, kapan terjadinya peristiwa itu, why, mengapa peristiwa itu terjadi, how, bagaimana proses peristiwanya. Dan sudah kalian ketahui, 5W 1H itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. Dan ini adalah kata tanya untuk unsur-unsur atau pokok-pokok berita supaya kalian mudah mengingatnya. Nah, ini adalah struktur penyajian informasi atau struktur berita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, struktur berita itu ada dua bagian, yaitu bagian informasi penting dan informasi tidak penting. Informasi penting itu berupa unsur-unsur berita, yaitu adik Simba yang sudah dijelaskan tadi. Bagian ini disimpan pada bagian kepala dan tubuh berita. Sedangkan bagian yang tidak penting pada berita terdapat pada bagian ekor berita. Sekarang mengenai kaidah-kaidah kebahasaan dalam berita yang meliputi: pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum, sedangkan bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan narasumber berita. Contohnya, yang pertama, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Contoh yang kedua, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Ini adalah contoh kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip. Kalimat langsung ini merupakan ucapan langsung dari narasumber berita. Kaidah kebahasaan berita yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata
yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh yang pertama, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Contoh kedua, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Contoh ketiga, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, yang pertama, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Ketiga, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Contoh yang keempat, peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru dari Manado ke pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Utara yang melingkupi 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Taulud, terlihat mengalami lonjakan cukup tinggi. Rabu, 19 Desember 2012 sore. Nah, itu dalam contoh-contoh itu terlihat jelas fungsi keterangan waktu dan tempatnya. Kaidah kebahasaan berita yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Contoh kedua, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Hajijian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Selatan, Dendi. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. 3. Mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Dan ini adalah pola dari langkah-langkah menulis berita. Diawali dengan menentukan sumber berita, mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta penting, dan mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Dalam tahap akhir penyusunan berita, yaitu penyuntingan berita, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. 2. Kelengkapan isi berita
yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik Simba. 3. Struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. 4. Penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Nah, itulah pembelajaran kali ini tentang struktur dan penyampaian berita. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.